Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa amani wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'du. Qala Syekhul Mu'allif al-'alama al-fadil Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-'alim al-fadil al-bar' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim bid darain amin. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, sekarang insyaallah kita menyelesaikan bab ketiga, yakni tinggal 3 hadis. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa orang yang membaca atau melafalkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu kalimatul basmalah, apa faedahnya, apa manfaatnya bagi mereka yang membaca atau melafalkan atau mengistiqomahkan? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah berikan ampunan kepada dirinya setiap dosa-dosa yang telah berlalu yang pernah ia perbuat. Wal muradu, maknanya daripada dosa ini bagaimana? As-shaghair, yaitu dosa kecil. Saya sudah pernah bahas tentang shaghair, saya ulangi lagi. Shaghair, dosa-dosa kecil itu seperti halnya remeh sekali, akan tetapi tidak bisa diremehkan. La shaghair, saya pernah menjelaskan, tidak boleh dengan unsur mujaharatan. Mujaharatan itu diperlihatkan. Jadi ada dosa kecil yang mestinya statusnya kecil bisa jadi besar karena mujaharatan, karena diperlihatkan. Ya, saya pernah jelaskan, ada seorang ulama atau ustadz melakukan dosa kecil, entah itu ngomong ketika khotib di atas mimbar, ya, entah itu ada unsur kesengajaan ketika buang hajat menghadap kiblat dan sebagainya. Tapi dia seorang yang menjadi panutan masyarakat, sehingga apa? Bisa menjadi alasan orang lain melakukannya juga. Maka yang mestinya shaghair beralih menjadi apa? Kabair. Jadi karena terus-menerus dilakukan oleh masyarakat yang menyaksikan. Sampainya pokok ngomong lewat khutbah seumpama, aku niru ustaz gitu. Aku tahu kalau ustaz itu khutbah di atas mimbar ngomong di akhirnya dilakoni sama orang lain. Maka barokah daripada kalimat basmalah apa? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, ay min dhanbi shaghair, yaitu dari dosa-dosa kecil. Semoga apa yang kita istiqomahkan, khususnya bismillahirrahmanirrahim ini, menjadi pelebur setiap kesalahan dan dosa kita. Dan kita ini dijadikan sebagai hamba yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan upaya apa? Setidaknya upaya kita mempelajari kitab Lubabul Hadis bab bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita bisa mengamalkan. Saya kemarin baca kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah tentang bab bagaimana upaya seseorang tazkiyatun nafsi atau tazkiyatul qulub.
kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dikarang oleh ulama besar, julukannya Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazan Al-Qushairi. Ini nama suatu daerah namanya Al-Qushairi. Dalam kitab tersebut ada sebuah cerita. Sekali lagi, ini pentingnya kita mengamalkan ilmu yang kita peroleh walaupun sedikit. Seorang ulama besar hidup di zaman yang sama, sama-sama diakui kealimannya, sama-sama diakui kewalian. Jadi siapa? Yakni Muhammad bin Fadl Al-Balkhi As-Samarqand. Kalau kita menyebut Samarkand itu Asmoroqand. Apa? Asmoroqand. Ilang Jawa kayak ngomong Samarkand, jadi Asmoroqand. Yang kita ketahui Asmoroqand adalah ayah daripada Sunan Ampel, dari Samarkand. Menurut saking alimnya beliau, ada seorang yang hidup pada zamannya juga, seorang ulama besar namanya Abu Uthman Al-Hayri, atau disebut biasa dikenal dengan Imam Al-Hayri, menulis surat. Jadi ulama satu dengan yang lain saling kirim surat. Yang ditanya itu ilmu. Kalau kita kan WA, goloi kita, kawan kita, itu lekat masalah bisnis, masalah cangkruan, atau masalah mancing kita. Itu kalau kita, atau sesuatu yang menurut kita enak. Tapi kalau dua ulama besar ini saling kirim surat, tapi isinya semuanya ilmu. Jadi Abu Uthman Al-Hayri mengirim surat kepada Muhammad bin Fadl Al-Balkhi dari Samarkand. Apa surat tersebut? Ma alamatus syaqawah. Apa tanda-tanda atau ciri-ciri dari kerasnya hati? Jadi hati ini bisa diomong atas, Pak. Pernah dengar ya? Atas hati ini. Maksudnya apa? Sulit menerima nasihat. Kalau dalam standar Al-Quran, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ini standarnya Quran. Ciri-ciri orang yang keras hatinya, fawailul celakalah lil qasiyati, bagi mereka yang keras hatinya, min dzikrillah. Kenapa kok bisa keras? Karena hatinya tidak pernah terjamah dengan zikir-zikir kepada Allah. Makanya termasuk bismillah ini termasuk minal adhkar, daripada zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang ditulis ma'alamatul syaqawah, apa sih ciri-ciri orang yang keras hatinya? Dijawab sama Muhammad bin Fadl Al-Balkhi. Ada 3. Yang pertama adalah yurzaqul ilmu wa yuhramul amal. Ada orang punya ilmu tapi dihalangi untuk mengamalkan, atau terhalang bagi dirinya untuk mengamalkan. Baik itu bagi dirinya sendiri yang menghalangi, ataupun orang lain, khususnya dirinya sendiri. Contoh-contoh konkret, dalam sebuah masjid, yahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, katanya Al-Quran seperti itu. Duduk bersama hatinya tidak sama. Ini apa gitu? Kita duduk bersama ini, hati kita tidak akan sama. Sehingga ada sebuah permasalahan yang mestinya ada solusi, tapi orang yang kritis punya ilmunya, akan tapi yuhramul amal, dia terhalang untuk menyampaikan atau mengekspresikan ilmunya, sehingga dia cuma kritis dari belakang saja. Mestinya kayak dulu, tapi dia tidak berani
Tapi nah, ini termasuk ciri-ciri hati yang keras. Yurzaqul ilmu wa yuhramul amal. Maka kalau kita punya sedikit daripada ilmu, silakan share. Silakan berbagi kepada saudara. Kalau kita punya wawasan yang lebih di antara kita semua, kita share. Supaya apa? Supaya hati kita ini selalu lunak, siap menerima ilmu dan siap mentransfer ilmu. Yang nomor 2, yurzaqul amalu wa yuhramul ikhlas. Dia punya ilmu, dia bisa memiliki kesempatan untuk mengamalkan ilmunya, akan tapi sulit bagi dirinya ikhlas. Banyak sekali. Jadi bisa mengamalkan ilmunya tapi sulit ikhlas. Yang ketiga, yurzaqu suhbatul solihina. Dia diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah bisa duduk bersama orang-orang soleh. Akan tapi wala yahtarimu lahum, tapi dia tidak pernah menghargai dan menghormati orang-orang soleh. Makanya Pak, ciri-ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah menjadi wali. Jenengan mengartikan wali apa? Nah? Disayangi. Kenapa? Orang yang disayang. Orang yang disayang. Wali band Pak. Musik apa lagi? Pengetahuan jenengan wali Pak. Betul sih, gak ada cita-cita dados wali. Wali itu kekasihnya Allah. Wali itu wakilnya Allah. Kalau saya mengutip, mengambil atau mengadopsi makna daripada Kiai Mustafa Bisri atau terkenal dengan Gus Gus, wali itu bolone Allah. Jenengan punya bolo, apa bahasanya? Dagingan pusat. Bolo maksudnya sejawat, maksudnya sekawan. Bolo maknanya soulmate ya, atau apa? Besti ya, besti. Itu kalau bolo yang jenengan, jangankan didulit sama orang lain, dirasani pun jenengan nggak terima. Mesti ngomong pojok ngono itu bolo gue gitu kan. Ini namanya wali, mengadopsi makna daripada gusmus. Standarnya wali itu bagaimana standarnya ya? Standarnya sekali lagi standar. Kalau Quran mengatakan inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Standarnya Quran. Ciri-ciri orang ini menjadi wali, satu, apapun yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran maupun hadis, ia amalkan sedikit demi sedikit, lebih-lebih semuanya secara sempurna, walaupun tidak mungkin, tapi dia selalu mengupayakan. Satu. Nomor 2, mereka adalah golongan orang-orang yang soleh. Bahwa yatawallas soleh. Standar Quran. Kalau standarnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ditambahin lagi. Bagaimana orang itu bisa menjadi walinya Allah? Syarat utama adalah dia harus alim. Di dalam kitab karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Sebenarnya Adabul Alim wal Muta'alim. Akhlak seorang yang berilmu dan akhlak seorang yang, atau akhlak seorang guru dan akhlak seorang murid. Mengutip kalimatnya Imam Syafi'i, apa yang dikatakan Imam Syafi'i dan Imam Hambali? Illam yakunil ulama. Ini Imam Hambali ulama, kemudian Imam Syafi'i ditambah lagi, illam yakunil ulama ul fuqaha.
kalau orang yang memiliki ilmu, cendekiawan, pakar fikih, kata Imam Syafi'i, illam yakunil ulama'ul fuqaha'u auliya Allah, tidak menjadi walinya Allah, tidak menjadi bolonnya Allah, tidak menjadi kekasihnya Allah, walaysa lillahi waliyun, selamanya Allah tidak akan punya wali. Sekali lagi, semua berdasarkan Quran. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab. Nazzala al-kitab artinya dia memahami betul apa yang sudah disyariatkan. Dan ketika memahami betul, wa huwa yatawallas sholihin, sifat-sifatnya berada pada orang-orang yang saleh. Kalau kita tidak mampu menggapai ilmunya, maka kita harus menggapai akhlaknya. Karena orang yang dikatakan orang saleh itu tidak mungkin orang itu kurang ajar. Tak mungkin orang saleh. Nah, ini jenenge apa mungkin? Gitu kan. Jangan sampai namanya saleh tapi akhlaknya gak saleh. Alhamdulillah amin. Jadi walayah ta'amulahu enggak memuliakan. Dan salah satu daripada bahayanya kita yang punya ilmu, kita belajar bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara kita duduk dengan seorang ulama, duduk dengan seorang ustaz lah minimal yang mengajarkan kita ilmu, kemudian yang kita dapat itu tidak sedikit pun kita amalkan. Maka na'udzubillah min dzalik, maka hati kita termasuk bagian daripada orang yang keras hatinya. Jadi semoga kita mempelajari Bab hadis ini, hati kita dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan atau bersabda, idza kuntum, jadi dua hadis ini berkesinambungannya. Idza kuntum, apabila kalian beranjak, ayat minal majlisi, ay minal majlisi, yaitu beranjak pada suatu majlis, ayat majlisin kana, dimanapun majlis itu berada, yaitu majlis ilmu, majlis zikir, majlis apapun yang di dalamnya itu mendatangkan atau menggugah kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqulu, maka ucaplah kalian atau ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita beranjak ini setelah ngaji mau pulang ini, kita ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ditambahi apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Maknanya adalah ditambahi dengan kalimat shalawat. Dengan sifat bentuk kalimat bagaimanapun yang jenengan hafal. Allahumma sholli ala Muhammad uli, sallallahu ala Muhammad uli. Dengan kalimat sholawat yang jenengan hafal setelah ngaji beranjak kemudian baca sholat sallallahu ala Muhammad uli. Pokoknya dengan sholat. Apa faedahnya? Fa'innan nasa, sekali lagi, fa'innan nasa, maka sesungguhnya masyarakat, saya artikan masyarakat, idza tabukum, apabila mereka ngerasani kalian, apa bahasa Indonesia ngerasani? Kenapa? Menggunjing. Hah? Paham ya, ngerasani Pak? Membicarakan orang lain yang tidak ada di suatu tempat, jenenge ngerasa. Bu rasanya apa mboten semrap. Idza tabukum, apabila masyarakat itu ngerasani kalian, barokah baca bismillah kemudian dilanjutkan dengan kalimat sholawat, yamna'uhumul malaku andalika. Allah perintahkan kepada satu malaikat, orang yang keluar daripada majlis tersebut membaca basmalah dan diteruskan dengan kalimat sholawat, Allah perintahkan malaikat mencegah orang supaya gawe rasa utawa dicegah digawe rasa. Ini salah satu faedahnya belajar bismillah dan bersolat. Saya tidak mempanjang lebar tentang sholawat, tapi akan saya ceritakan bagaimana kenapa kok
keistimewaan sholawat seperti ini? Karena nanti ada di bab 4, yaitu fi fadilatis sholati ala nabi, bagaimana fadilah bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga mengatakan, idza jalastum majlisan, apabila kalian duduk pada suatu majlis, ayya majlisin kana, dimanapun majlis itu berada, entah itu ada majlis ilmu di dalam masjid, di teras masjid, di lapangan, di rumah, pokoknya yang namanya majlis itu sesuatu yang menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk-duduknya kita ini menambahkan ilmu kita, duduk-duduknya kita ini bersolawat kepada Rasulullah, duduknya kita ini menambahkan keimanan kita. Maka sama fakulu, katakanlah wahai kalian Bismillahirrahmanirrahim, atau ucapkanlah kalian kalimat basmalah. Setelah itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, kemudian bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalika, maka sesungguhnya apabila ada seseorang yang mengamalkan itu tadi, membaca basmalah, ya, duduk. Jadi kalau tadi beranjak dari majlis, sekarang duduknya kita di majlis, kita baca basmalah, kemudian bersolawat. Kita beranjak pergi atau pulang, kita baca basmalah, kita bersolawat. Maka kalau ada orang yang mempraktikkan seperti itu, wakalallahu bihi malakan, Allah wakilkan satu malaikat untuk dirinya, yang tujuannya apa? Yang na'uhum minal ghibah, yang mencegah orang lain agar tidak digawe rasa. Hatta layak tabukum, sampai mereka benar-benar gak ngerasani sampean. Maka saya itu sering ngomong ke teman-teman, kita itu dikumpulkan karena sholawat, dibubarkan juga karena sholat. Jadi kita kumpul majelis al-hijrah, ada kegiatan, tiba-tiba sambil menunggu para jamaah datang membaca sholawat, berarti kita dikumpulkan dengan bacaan sholawat. Setelah usia semua, nggak akan ada yang beranjak walaupun sudah oleh berkat, kecuali orang satu pemimpin yang ngomong Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana lagi? Berarti kita dikumpulkan dengan sholawat di buyarno yang baik. Jadi sholawat itu sekumpul dengan esok buyarno dengan. Saya itu memahami orang Arab ketika ngaji, baik itu ketika saya di Yaman atau di Makkah atau di Madinah, itu kalau intizam, gegeran, ngerdame duduk dengan kalimat yang lain, shollu ala nabi. Jadi kata kamu, oh shollu ala Muhammad, tapi lek pas gegeran kok ono situ ngomong takbir Allah tambah membara. Paham ya? Jadi takbir itu emang untuk semangat, untuk apa? Menyatukan kekuatan takbir. Nah, ini hati-hati jangan pas ono koncone gegeran. Takbir apa kilo tambah kira-kira gitu. Paham ya? Jadi ketika ada yang intizam, gegeran, shollu ala nabi, kasih tahu, yang ini fadilahnya. Jadi sekali lagi, yang dilanjutkan sholawat ini faedahnya adalah setidaknya kita ini tidak jadi rasa-rasan oleh saudara kita. Lah, ada sebuah cerita wajah fil athar. Jadi athar itu statusnya riwayat yang 4. Kebetulan sekarang ini Isra wal Mi'raj, dalam arti bulan Rajab malam 27 ya, Isra Mi'raj ya. Kalau jenengan sekarang bulan apa? Rajab, berarti pertama kali yang harus jenengan ingat adalah momentum Allah perintahkan sholat. Karena di dalam bulan Rajab malam 27 terjadinya Isra wal Mi'raj. Ini yang harus diingat. Kenapa kita harus ingat bulan Rajab? Ada mukjizat baginda Muhammad atas kebesaran Allah dan kedikdayaan Allah, yaitu memperjalankan seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah
dari Mekah menuju Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, yaitu Mi'raj. Itu yang harus kita ingat. Isra Mi'raj. Maksudnya apa? Peringatan pertama kali Allah perintahkan sholat dengan berbagai versi yang panjenengan dengar. Kemudian bulan berikutnya Sya'ban, yang harus jenengan ingat betul apa Sya'ban? Allah turunkan ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diturunkan di bulan apa? Sya'ban. Ramadan yang jenengan harus ingat adalah bulan apa? Al-Qur'an. Kalau puasa kan sudah pasti. Kalau umpul Ramadan gak poso, ya. Bulan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Itu yang harus jenengan ingat 3 bulan ini. Sekarang dan bulan depan dan bulan depannya lagi. Paham ya? Maka dalam sebuah hadis dikatakan Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahrun nabi. Sya'ban adalah bulannya Nabi. Wa Ramadan syahrul ummatin nabi. Kalau Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain mengatakan Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrul sholawat, kemudian Ramadan syahrul Qur'an. Ini yang kita harus kita ingat. Nah, saya mencatat ini dalam fawaja'a fil athar anna Jibril alaihi salatu wassalam ja'a yauman ila nabi. Suatu ketika atau setelah Mi'raj, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita, "Ya Rasulullah, ra'aitu malakan fis sama." Ketika engkau Mi'raj, saya melihat satu malaikat di langit. Tidak dijelaskan langit keberapanya, tidak dijelaskan. Wa huwa ala sarir. Dia di atas singgasananya atau kasurnya, bahasa apa makna harfiahnya sarir adalah kasur. Kita maknai singgasananya, kursinya lah atau dia berada dalam kedudukan. Ada satu malaikat. Wa haulahu sab'una alfi malakin sufufan, dikelilingi 70.000 malaikat. Jadi satu malaikat itu seolah pemimpin daripada 70.000 malaikat. Ini malaikat Jibril cerita kepada Rasulullah. Tugasnya 70.000 malaikat ini yakhdimuna, yaitu melayani satu malaikat. Ini pemimpinnya lah. Kemudian wal an ra'aitu dzalikal malak ala jabalil Qaf munkasarul janah. Sekarang Rasulullah, saya melihat yang namanya saya lihat itu di langit, saya lihat sekarang malaikat itu berada di Jabal Qaf. Sudah tidak ada pengawalan lagi, sendirian. Apa yang terjadi? Munkasarul janah, sayapnya itu patah. Maka ketika Jibril ini menyaksikan malaikat tersebut dalam keadaan bahwa ia nangis, merintih, falamma ra'ani qala al-malaku li Jibril, ketika dia juga melihat, dia mengatakan, kamu minta kepadaku, atashfa'uni, wahai Jibril, apakah kamu mau menolongku? Jadi ada malaikat yang di Jabal Qaf, gunung Qaf itu, nama suatu gunung, kemudian sayapnya patah. Dia melihat malaikat Jibril, kemudian dia tanya, atas famili, apakah kamu mau menolongku? Karena malaikat Jibril ini bingung, kenapa ini malaikat ini kok sampai minta pertolongan? Fasa'alahu Jibril, ma jarmuka, apa yang terjadi, apa yang membuat kamu luka? Qala kuntu ala saririn lailatan mi'raj. Waktu itu, kata malaikat yang terluka, yang sayapnya patah, ketika Rasulullah diberangkatkan oleh Allah dalam Mi'raj, ya, apa yang terjadi? Saya lihat Nabi Muhammad ini melewati saya. Wa ana ala sarir, saya pancet jagung nonggone kasurku.
Sedangkan malaikat-malaikat yang lain ketika Rasulullah naik itu semua takaruman wa ta'liman, hormat sekali karena kebesaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian famarra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fama kuntu lahu, karena saya tidak berdiri. Ibaratnya ada seorang yang kita hormati ya, datang orang tua, datang guru kita kan secara refleks langsung seperti itu sebagai bentuk apa? Penghormatan. Fama kuntu, saya tidak berdiri untuk menyambut kedatangan beliau ketika melewat. Itu melewat saja. Maka apa? Allah langsung murka kepada malaikat tersebut. Apa yang terjadi? Fa'aqabani Allah bihadzal 'uqubah. Allah berikan saya hukuman apa? Saya berada di Jabal Khawf dalam keadaan sayap saya patah. Ini yang diceritakan oleh malaikat yang luka kepada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril lapor ke Rasulullah, ada sebuah kejadian yang seperti ini. Kemudian Bapak ja'alani fi hadzal makan kama tara. Maka kamu melihat seperti ini. Keadaan saya sesuai apa yang kamu lihat, ini kata malaikat kepada malaikat Jibril. Maka bagaimana aku harus menolongmu, kata malaikat Jibril. Fatadarra'tu ila Allah, karena tidak tega. Malaikat Jibril sowan kepada Allah dengan kekhusyuannya, memperlihatkan bahwasanya niat betul tulus menolong malaikat yang terluka. Gara-gara apa? Ketika Rasulullah Muhammad menuju Sidratul Muntaha, ada satu malaikat yang tidak berdiri menyambut kedatangan Rasul. Fasyafa'tu lahu, minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan saya memberikan pertolongan kepada malaikat yang terluka itu. Faqala Allah mengatakan, ya Jibril, silakan kamu itu tolong malaikat itu dengan syarat hatta yusolliya ala Muhammadin, kecuali malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saking istimewanya sholat. Makanya ada istilah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Boleh kamu menolong itu, syaratnya malaikat yang terluka itu sebagai penebus atau pelebur setiap kesalahannya harus bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa shallal malaku ala Muhammadin, kemudian langsung dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa? Fa'afallahu anhu wa anbata janahaihi. Maka Allah memberikan ampunan kepada malaikat tersebut dan Allah tumbuhkan kembali sayap. Jadi inilah pentingnya bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, hajat apapun guru-guru kita itu mengajarkan kepada kita, ketika engkau berdoa, kalimat yang pertama harus yang kalian ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah, hamdan asyakirin, hamdan an-na'imin. Dan itu memuji Allah, hamdan wa fi ni'amahu wa yukafiru apa? Ya Rabbana lakal hamdu, muji-muji Allah. Setelah itu harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam muqaddimah. Dalam muakhirah, penutup juga begitu. Jangan lupa ditutup dengan kalimat sholawat. Karena setiap apa yang kita hajatkan kepada Allah, secara logika kalau kita minta sesuatu atau membutuhkan sesuatu, maka kita harus nembusi orang yang menjadi kunci hajat kita diijabah. Dengan mau ketemu sama presiden, berarti harus lewat siapa? Menterinya. Mau ketemu Pak RT, harus ketemu wakilnya. Ibaratnya seperti itu. Maka sekali lagi, adab kita ketika berdoa yaitu memuji Allah sebanyak-banyaknya, kemudian bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita, sehingga setiap hajat yang diutarakan kepada Allah atau dimaturkan kepada Allah mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, di akhir pembahasan bab 3 ini tentang bismillah, ilmu yang kita dapat adalah ketika kita masuk majlis, kita awali dengan bismillah, dilanjutkan dengan sholawat,
begitu juga ketika kita keluar dari majelis diakhiri dengan bismillah dan juga diakhiri dengan sholat. Harapan terbesarnya adalah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah. Saya ulangi lagi, Al-Qur'an sering mengingatkan kita, cuma kita kurang sadar. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Allah mengatakan, saya pasti memberikan ujian kepada kalian yang kemasan ujiannya itu ada dua pilihan, bisyarri wal khairi. Bisa ujian itu kemasannya keburukan yang menimpa kita, bisa juga ujian itu kemasannya kebaikan. Kalau bahasa kita itu ada bahasa yang sering kita dengar adalah istidraj. Apa? Istidraj. Dulu malah banting ada. Ini namanya istidraj. Koyok-koyok dikei nikmat namanya Allah. Dia lupa dalam kenikmatan itu ada unsur fitnah, ghairi fitnah. Maka upaya kita dengan mengkaji hadis ini, mengamalkan sedikit demi sedikit pelajaran yang kita pelajari ini, utamanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Kita berharap Allah selalu hindarkan kita dari fitnah dunia maupun fitnah akhir. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ada yang ditanyakan? Cukup? Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika